Halo, perkenalkan nama saya Devi Oktaviani dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 9. Di video ini saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana yang merupakan seorang pangeran dari Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, rakyatnya hidup aman, tentram, dan damai. Para sahabatnya pun ikut berjuang dan mereka diangkat sebagai pejabat negara. Akan tetapi, ada salah satu sahabatnya yang tidak puas dengan jabatan yang diterimanya, sehingga terjadi pemberontakan, yaitu Ranggalawe. Ia tidak puas karena kebijakan Kertarajasa diraas kurang adil. Dalam pemberontakan ini, ia tewas oleh Kebo Anabrang. Karena tidak terima dengan kematian sahabatnya, Lembu Sora akhirnya membunuh Kebo Anabrang. Untuk memperkuat kedudukannya sebagai Raja Majapahit, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara agar tidak terjadi perebutan kekuasaan oleh anggota keluarga Kertanegara lainnya. Pada tahun 1309, Kertarajasa wafat dan didarmakan di Simping dengan arca Siwa dan di Antapura dengan arca pewujudannya berbentuk harihara. Sepeninggalan Raden Wijaya, tata kerajaan Majapahit diperintah oleh putranya, yaitu Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, terjadi berbagai pemberontakan. Pada tahun 1316, terjadi pertempuran sengit oleh Nambi yang menjabat sebagai Rakian Pati Majapahit, dan akhirnya Nambi pun gugur. Pada tahun 1318, terjadi pemberontakan Semi. Setahun setelahnya, terjadi pemberontakan Kuti. Pemberontakan ini paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan Majapahit. Dan akhirnya Jayanegara terpaksa melarikan diri dan mengungsi di Badender di bawah perlindungan pasukan Bayangkari yang dipimpin oleh Gajah Mada. Pada tahun 1328 terjadi musibah yang mengejutkan, yaitu Raja Jayanegara dibunuh oleh Tanca. Kemudian Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Peristiwa ini disebut dengan Patanca. Setelah kematian Jayanegara, Kerajaan Majapahit diperintahkan oleh adik perempuannya, yaitu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada tahun 1331, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Besuki, tetapi dapat dihancurkan oleh Gajah Mada, sehingga Gajah Mada naik pangkat dari Patidaha menjadi Mahapati Majapahit. Setelah naik pangkat, Gajah Mada mengungkapkan sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah ini disebut dengan Sumpah Palapa. Sepeninggalan Tribuana Tunggadewi, tata kerajaan Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk. Dalam menjalankan pemerintahan Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada yang telah diangkat sebagai Patih Hamangkubumi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, akhirnya Kerajaan Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaan. Sumpah yang dibuat Gajah Mada benar-benar terwujud. Gajah Mada juga dikenal sebagai ahli hukum yang berhasil menyusun kitab Kutaramanawa yang digunakan sebagai dasar hukum di Majapahit. Ada satu daerah di Pulau Jawa yang belum tunduk kepada Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda di Jawa Barat. Gajah Mada ingin menundukkan secara diplomatis dan kekeluargaan. Kebetulan pada tahun 1357, Raja Hayam Wuruk bermaksud meminang putri Sri Baduga yang bernama Dia Pitaloka untuk menjadikan permaisuri. Lamaran tersebut diterimanya. Pada saat Dia Pitaloka diantarkan oleh Sri Baduga beserta prajuritnya berangkat ke Majapahit, Gajah Mada menghentikan rombongan pengantin. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang. Sri Baduga beserta pengikutnya gugur, sedangkan Dia Pitaloka bunuh diri di tempat tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan nama Perang Bubat. Setelah Hayam Wuruk mangkat, terjadilah perebutan kekuasaan di antara putra-putra Hayam Wuruk. Seorang raja daerah dari bagian timur, Priwirabumi, memberontak terhadap raja
Wikramawardhana yang berhak mewarisi tata kerajaan ayahnya. Dalam kitab Pararaton, pertikaian antara keluarga itu disebut Perang Paragreg. Pasukan Briwirabumi dapat dihancurkan dan ia terbunuh oleh Raden Gajah. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 dan digantikan oleh putrinya yang bernama Suhita. Maksud dari dinobatkannya Suhita menjadi Raja Majapahit yaitu untuk meredakan pertikaian keluarga tersebut. Namun, benih balas dendam sudah terlanjur tertanam di keluarga Briwirabumi. Akibatnya, pada tahun 1433, Raden Gajah dibunuh karena dipersalahkan telah membunuh Briwirabumi. Pada tahun 1447, Suhita meninggal dan digantikan Dia Kertawijaya. Ia hanya memerintahkan selama 4 tahun, karena pada tahun 1451 ia meninggal dan didarmakan di Kertawijayapura. Sepeninggalan Kertawijaya, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Sri Raja Wardana. Dalam kitab Pararaton disebut bahwa ia berkedudukan di Keling Kahuripan. Setelah meninggalnya Raja Wardana pada tahun 1453, Kerajaan Majapahit tidak mempunyai seorang raja selama 3 tahun. Pada tahun 1456, Majapahit diperintah oleh Girindra Wardana yang merupakan anak Bre Tumapel Kertawijaya. Ia memerintahkan selama 10 tahun. Pada akhir abad ke-14, Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Majapahit, yaitu tidak adanya raja yang cakap memerintahkan, sepeninggalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, terjadinya perang saudara, banyak daerah jajahan Kerajaan Majapahit yang melepaskan diri, tersedaknya perdagangan oleh perkembangan perdagangan di Malaka, dan tersedak oleh masuknya pengaruh Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralisasi. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa yang memegang kekuasaan politik, sehingga dengan sendirinya menempati struktur tertinggi di kerajaan. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa, Majapahit menjadi kerajaan yang mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang. Pada masa Majapahit di bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Contohnya seperti Kitab Sutasoma, Arjuna Wijaya, Negara Kertagama, Kunjagakama, dan Patayaja. Tidak hanya seni sastra saja, tetapi seni bangunan juga berkembang pesat. Contohnya Candi Penataran, Candi Tigawangi, Candi Surawarna, Candi Jabung, dan Gapura Bajang Ratu. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.